Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan saya Hasan. Kali ini saya akan melanjutkan part yang kedua, Pengantin Jawa, Rahasia Kamar Anjani. Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya. Rusmana, ibu Anjani, saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Ia mendongak ke langit yang mulai gelap. "Bu," sapa Bima. Rusmalah menoleh. Seketika saja ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmana lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. "Ibu sendiri baik-baik saja kan?" tanya Bima dengan wajah khawatir. "Di sini sakit." Rusmana menggapai punggungnya menunjukkan yang ia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan persis dengan yang dialami Anjani. Bima menghembuskan nafas berat. Ia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaannya sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih. Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa menit lalu, sementara Ki Suratman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Tengah malam, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk termangu di luar tenda. Pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga ia berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan besar. Ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerang. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima penasaran. Ia lalu bongkar keramik itu, lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya.
Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, satu gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Ya, wanita di foto itu adalah Kanti. Sesaat kemudian, di luar rumah terdengar ringkih kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah, lalu menguburnya. Ia menutup kembali permukaan tanah yang menggunakan sekeping keramik. Kemudian, Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati, ia mengintip dari belakang jendela. Di luar sana ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak dapat mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk, dan ketika Bima mencoba mengintip lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu, Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Ia panik. Bima langsung membuka bajunya lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin untuk memastikan ada yang di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama, ia merasakan semakin ngilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu, di rumah Bima, Zulfa penasaran siapa yang ada di dalam kamar itu. Setelah mendengar suara seorang wanita yang mengaku Kanti, Zulfa mendekat perlahan. Ia pegang gagang pintu. Bukannya dibuka, ia malah menutup kembali pintu kamar itu. Zulfa sangat amanah. Ia tidak mau mengecewakan majikannya, Bima. Apapun yang terjadi, Zulfa tidak akan mau masuk ke dalam kamar itu. Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku ya, kata Zulfa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengar jelas jawaban dari Kanti. Masuk. Lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. Kamu aja yang keluar dari kamar, soalnya aku gak dibolehin sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka. Kali ini lebih lebar. Dari balik pintu muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa hendak menyentuhnya. Namun tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya. Zulfa, panggil Anjani. Ia sudah berdiri di hadapan pintu kamar Bima. Iya Bu Anjani, jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala tanpa penjelasan apapun. Ia berkata, jangan. Iya Bu, kata Zulfa. Ia manut saja dengan majikannya. Kalau ada apa-apa, panggil Zulfa aja ya, bisik Zulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar itu. Malam itu, Zulfa kembali menyisir rambut Anjani. Ia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Tidak lama berselang, ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran.
Jelas saja Zulfa panik. Ia langsung lari menuju kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Zulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekati ke arah Zulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap, mata sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Zulfa seketika keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pun terlihat dingin. Ingin sekali ia lari dan meminta tolong, tapi sekujur tubuhnya seakan membatu, sulit sekali digerakkan. Zulfa lalu dicekik, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan!" Dari kejauhan, Anjani berteriak saat melihat Zulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar. Di kampung itu semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang mitos, sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai cangkul di sawah Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di Gubuk Reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore ia ngarit untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan dengan baik-baik saja, hingga pada suatu hari Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing etawa yang ia urus tiba-tiba mati. Sedangkan itu adalah kambing kesayangannya Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusinya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. "Bangsat kau Suratman, kau apakan kambingku, Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit," jawab Ki Suratman. "Halah, alasan saja. Kau dan istrimu memang kacung sialan." Ki Suratman tidak terima dicaci seperti itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam pada Abidin. Tengah malam, Ki Suratman pergi ke hutan Gunterawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan.
Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara meloncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin meminta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara goib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak-semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk goib. Ia tidak tahu kalau di atas pohon banyak makhluk halus yang sedang memperhatikannya. Tidak lama berselang, menyan itu dibakar. Muncul sesosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia merayap mendekati ke arah Ki Suratman. "Nyai, tolong aku. Aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin," bisik Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang, lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya ia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. "Istrimu harus makan ini," kata makhluk mengerikan itu dengan suara paruh. "Baik, Nyi." Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya itu. "Kanti, bangun Kanti." Ki Suratman mengguncangkan tubuh istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. "Makan ini." Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak sebab daging yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. "Kamu harus makan ini. Aku pengen sugih," bentak Ki Suratman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti terbakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang akan terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak, membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Ia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka, itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya dia bisa balas dendam kepada majikannya itu. Ia merasa sangat puas. Sementara itu, si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan kadang mengerang. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari, menggantikan Ki Abidin. Namun, yang tidak ia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja.
ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di sumur keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan membunuhnya. Setelah tahu Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari, ia pun sudah mendatangi sumur keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat, Kanti harus dipasung dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam dan dalam gubuk Kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya. Ia lalu menikahkan pasang janda dan duda. Hasilnya pasangan itu selamat. Ki Suratman pun merasa berhasil. Ia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanya pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjani mati. Dia menjadi korban setan sumur keramat. Bima mengenakan kembali pakaiannya, lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan ia mendengar suara perempuan meminta ampun. Bima tidak jadi pulang. Penasaran, ia pun mencari sumber suara perempuan itu. Setelah ditelusuri, ia melihat Ki Suratman sedang menyeret paksa seorang perempuan tua. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hafsah, pembantu Ki Suratman. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan, Mbok, teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hafsah menuju sumur keramat. Ampun Ki, ampun. Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di sumur keramat, Ki Suratman mendorong Mbah Hafsah hingga tersungkur di dalam sumur. Warga kampung kena penyakit ternyata gara-gara Mbok Hafsah. Ngapain Mbok di sumur keramat ini, ha? Ki Suratman memarahi pembantunya itu. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hafsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar sehingga wabah penyakit menyerang warga Mojosari. Kamu harus menghentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita, kata Mbok Hafsah. Aku memang salah, Mbok, tapi aku lagi cari jalan keluar biar warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hafsah malah menghancurkannya. Pantas saja warga kita kena penyakit ini. Sumur keramat, Mbok, sarangnya setan. Bima menguping percakapan mereka. Ia tak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. Kau harus mati, Mbok. Ki Suratman menarik lengan Mbok Hafsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. Jangan, Ki, teriak Bima. Ia lari menghampiri Ki Suratman. Bangsat kau, jangan ikut campur urusan kampung kami, bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang ia ikat di pinggang. Keris itu dihujamkan ke arah perut Bima.
Untungnya Bima masih bisa menghindar. Ia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan dengkulnya. Ia membuat lelaki tua itu terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Ia bangkit kembali lalu menebaskan kerisnya. Kali ini ia mengarahkan pusakanya ke leher Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima meraih keris itu, lalu menancapkannya di leher Ki Suratman. Ia terkapar dan menghembuskan nafas di tempat. Di samping sumur keramat, Bima segera membawa Mbok Hafsah keluar dari hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumah Ki Suratman. Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat, kata Mbok Hafsah. Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok? Tanya Bima. Dia sakit hati pada Ki Abidin, yang tak lain adalah majikannya dulu. Mbok Hafsah membuka sekeping keramik lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. Ini gigi taring dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti, biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakhir fatal. Jelas Mbok Hafsah. Mbok tenang aja, sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga warga kampung bisa selamat. Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hafsah ke pengungsian karena hari sudah semakin malam. Keesokan paginya, semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukannya hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong Zulfa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok, namun dugaannya itu salah karena setelah dicek kembali tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Zulfa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Zulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Zulfa baik-baik saja. Tengah malam, hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Zulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus, dadanya turun naik menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian tubuh Zulfa bergetar. Matanya melotot seperti melihat sesuatu yang mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Zulfa. Di saat seperti itu, muncul rangkaian kejadian yang dilihat Zulfa. Ia melihat seorang perempuan yang mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Gantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk
bersandar pada dinding sumur. Sambil tak henti-hentinya menangis, air matanya menyatu dengan make up, membuat garis hitam di pipi. Dia mengerang kesakitan. Jabang bayi dalam perutnya seperti maksa keluar. Di tengah hutan itu, ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu ia letakkan begitu saja di pinggir sumur, seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir ke dunia. Tanpa memedulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur lalu meloncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Hafsah yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. Tenang nak, kamu akan selamat. Aku akan merawatmu. Semenjak saat itu, bayi yang ia adopsi diberi nama Zulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Gantarawang. Tubuh Zulfa kembali tenang, perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya, sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Zulfa baik-baik saja. Keesokan paginya, Zulfa siuman. Tubuhnya masih lemah. Perlahan, Bima menyuapinya bubur. Kita belum sempat kenalan, aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Tanya Bima penasaran. Di dalam kamar itu pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri. Jawab Zulfa dengan suara yang pelan. Bima menghembuskan nafas berat. Dia yakin wanita itu pasti si Kanti. Bu Anjani kemana pak? Tanya Yulfa. Ia menoleh ke sekeliling mencari Anjani. Bima mengerutkan dahi. Dia heran dari mana Zulfa tahu tentang Anjani. Kamu tahu Anjani dari siapa? Tanya Bima. Selama Pak Bima pergi, aku temani Ibu Anjani di rumah. Seketika saja Bima meletakkan mangkuk bubur yang ia pegang. Anjani itu istriku, dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu, timpal Bima. Gak mungkin pak, jelas-jelas Bu Anjani bersamaku semalaman. Aku nyisir rambutnya. Ya sudah, yang penting kamu selamat, kata Bima. Ia kembali menyendok bubur untuk Zulfa. 3 hari kemudian Zulfa sudah pulih. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Zulfa memilih untuk mengundurkan diri. Kejadian yang ia alami sangat janggal. Dia tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu. Kamu yakin gak mau kerja di sini lagi? Tanya Bima sambil fokus menyetir. Pagi itu Zulfa meminta diantarkan ke stasiun kereta api. Iya pak, saya mau cari kerjaan lain saja, jawab Zulfa sambil memandangi jalan yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Kalau boleh tahu asal kamu dari mana? Tanya Bima lagi. Saya juga gak tahu asal saya dari mana pak. Dari kecil saya hidup di pantai asuhan. Sampai sekarang saya gak tahu siapa orang tua dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di pantai asuhan. Bima mengangguk-angguk. Terus ini kamu mau kemana? Tanya Bima. Tiba-tiba suara besar dan serak keluar dari mulut Zulfa. Mojosari. Jelas itu bukan suara asli Zulfa. Bima terkejut.
mendadak dia menginjak rem mobil membuat Zulfa tersedak. Kenapa Pak? Tanya Zulfa panik. Napas Bima terengah-engah. Keringat membasahi dahinya. Tadi kamu bilang Mojosari. Bima menatap Zulfa yang duduk di sampingnya. Mojosari? Enggak Pak, saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Zulfa menggelengkan kepala. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik nafas mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengendara lain geram karena Bima ngerem mendadak. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya. Yang sempat mati, mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Zulfa turun dari mobil Bima. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah handphone. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya, ujar Bima. Iya Pak, terima kasih banyak. Mereka pun berpisah sambil tersenyum. Zulfa melambaikan tangan pada Bima. Berat rasanya Bima melepas Zulfa. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca itu, ia melihat Zulfa berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Zulfa, Bima melihat sesosok perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Perempuan itu tak lain adalah Kanti. Bima mengerutkan dahi, ia lalu mengercapkan kedua matanya. Seketika saja sosok Kanti hilang.